Kota Palu adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia yang memiliki keindahan dan budaya yang menarik. Meskipun tidak sebesar kota-kota metropolitan seperti Jakarta atau Surabaya, Kota Palu ini memiliki beberapa keistimewaan tersendiri. Namun di balik itu semua, Kota Palu juga memiliki peristiwa kelam yang sulit dilupakan pada September tahun 2018. Gempa Donggala pada September 2018 silam bisa dikatakan sebagai salah satu bencana alam paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Gempa dan tsunami itu termasuk salah satu fenomena katastrofik paling mematikan di dunia pada awal abad ke-21. Pada 28 September malam, sebagian penduduk sedang sibuk mempersiapkan festival di pantai untuk merayakan hari ulang tahun Kota Palu. Lapak-lapak pedagang pun sudah berjajar di sepanjang pantai, siap menjual beragam makanan mulai dari camilan, gorengan, hingga minuman. Nampak, matahari mulai tenggelam sehingga teriknya perlahan pudar, kemudian berganti dengan sejuknya malam. Jembatan Ponulele yang dipotret pada Juni lalu merupakan salah satu tempat wisata warga setempat maupun turis di Kota Palu. Sekitar 16 km sebelah selatan dari pesisir Kota Palu, para remaja dari sekolah sedang berada di gereja Jono Oge untuk mengikuti kajian Alkitab. Rencananya malam itu mereka akan bersantap bersama, mengadakan permainan kelompok, dan menonton film sebelum pergi tidur. Pada pukul 18.02 WITA, bencana gempa terjadi dan membuat tanah yang mereka injak tiba-tiba berguncang kuat, lalu jalan-jalan terbelah seperti ombak, dan bangunan-bangunan seketika ambruk. Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter itu telah melanda Palu di Sulawesi Tengah, sehingga membuat semua orang berhamburan lari untuk mencari tempat yang aman. Gempa ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Kota Palu, akan tetapi gempa bumi tersebut adalah gempa bumi yang terkuat. Tak hanya itu saja, peristiwa gempa tersebut memicu terjadinya likuifaksi dan tsunami di Kota Palu. Banyak yang belum tahu bahwa likuifaksi Palu sebenarnya sudah pernah diprediksi jauh sebelum peristiwa tahun 2018 silam. Pada hari Jumat 28 September 2018, lebih tepatnya pukul 18 WITA, terjadi guncangan di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Getaran terasa mulai dari Donggala, Palu, Gorontalo, Poso, bahkan juga mencapai Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Guncangan tersebut disebabkan oleh gempa bumi darat yang memiliki kekuatan sebesar 7,4 magnitudo. Pusat gempa bumi atau epicentrum itu terletak di sekitar Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, atau lebih spesifiknya berada di 0,18 derajat lintang selatan dan 119,85 derajat bujur timur. Gempa bumi ini termasuk gempa bumi dangkal yang terjadi pada kedalaman 10 km, yang disebabkan oleh proses deformasi pada sesar Palu Koro yang bergeser secara mendatar atau biasa disebut sebagai strike slip fault. Sebelum terjadinya gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4 tersebut, sebenarnya terjadi gempa awal dengan kekuatan 6 magnitudo pada pukul 15 WITA yang menewaskan 1 orang dan 10 korban luka-luka. Sementara itu, guncangan gempa yang utama dengan kekuatan magnitudo 7,4 mencapai level 10 atau ekstrim berdasarkan skala intensitas Mercalli. Guncangan terbesar terasa di Kota Palu dengan peak ground velocity atau puncak guncangan tanah mencapai lebih dari 178 cm per detik. Sementara itu, di Kabupaten Donggala guncangan akibat gempa mencapai level 7 atau sangat kuat dengan peak ground velocity sekitar 20 cm per detik. Dari monitoring BMKG hingga pukul 15 WITA, telah terjadi 76 gempa bumi susulan yang tercatat dengan magnitudo terbesar 6,3 dan terkecil 2,9 magnitudo. Tak lama setelah guncangan gempa dirasakan, BMKG merilis peringatan dini ancaman tsunami untuk wilayah pesisir pantai Kabupaten Donggala Kota Palu. Diperkirakan tsunami akan tiba di Kota Palu
sekitar pukul 18.22 WITA dengan ketinggian di atas 0,5 meter. Masyarakat setempat hanya punya waktu 10 menit dari saat gempa mengguncang sampai tsunami menerpa untuk melarikan diri ke tempat tinggi. Tsunami tersebut disebabkan oleh adanya longsoran material sedimen di dalam laut yang bersifat lepas atau tidak kompak. Longsoran sedimen tersebut dipicu guncangan dari gempa bumi akibat deformasi sesar Palu Koro yang bergerak mendatar. Berdasarkan hasil survei BMKG dan saksi mata di lapangan di Desa Loli Saluran, ketinggian tsunami yang menimpa desa tersebut mencapai tiang listrik dan pohon kelapa dan mampu mencapai perbukitan setinggi 9 meter. Sementara itu, inundasi atau genangan hanya mencapai jarak 106 meter dari bibir pantai karena terhalang Bukit Loli di sisi barat Teluk Palu. Pemukiman yang memanjang sekitar 30 meter di muka pantai juga sudah tenggelam dan hilang terhapus tsunami. Bahkan seorang saksi mata menyaksikan keponakannya yang berusaha menyelamatkan diri dengan lari menaiki bukit. Namun gelombang tsunami tetap saja bisa mengejar anak tersebut dan menyeretnya hingga hilang dan tertelan tsunami. Selain itu, gelombang tsunami tertinggi terjadi di Desa Tondo yang berada di sisi timur Teluk Palu, di mana tinggi gelombang maksimum mencapai 11,3 meter. Sementara untuk jangkauan rayapan gelombang tsunami, tercatat mencapai jarak 468,8 meter dari bibir pantai atau mencapai di sekitar Hotel Mercure di Leire, Palu Timur. Menurut BMKG, tsunami Palu Donggala pada 28 September 2018 silam terdiri dari setidaknya 3 gelombang dengan selang waktu setelah gempa bumi 1 menit, 5 menit, dan 10 menit. Peristiwa lain yang tentu saja paling diingat dari gempa Palu Donggala adalah fenomena likuifaksi Palu. Beberapa saat pasca terjadinya gempa di Donggala dan sekitarnya, secara tiba-tiba di beberapa tempat di kota Palu terjadi likuifaksi. Tanah di sekitar tiba-tiba ambles dan bergerak seperti meleleh dan menyeret mulai dari pepohonan, pemukiman, hingga gedung-gedung di sekitarnya. Lumpur tersebut muncul dari tanah dan menyeret berbagai benda di atasnya, termasuk manusia, hingga akhirnya tergulung dan terendam lumpur tersebut. Tercatat terdapat 2 wilayah yang mengalami likuifaksi tanah paling parah, yaitu di Kelurahan Petobo dan Perumnas Balarowa di Kota Palu. Di wilayah Balarowa, likuifaksi tanah menyebabkan tanah ambles mencapai 5 meter di beberapa bagian dan terdapat pula tanah yang naik mencapai 2 meter. Rumah-rumah warga seperti terhisap oleh tanah akibat amblesan tersebut, dan ruasan area yang mengalami likuifaksi mencapai 47,8 hektar di Balarowa. Selain itu, di Kelurahan Petobo, likuifaksi seperti merubah wilayah sekitar menjadi seperti lautan lumpur. Lumpur tersebut menyeret dan menggulung pemukiman sekitar, serta menimbunnya hingga ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter. Fenomena likuifaksi tersebut berhasil menghancurkan lebih dari 1.000 rumah di Balarowa dan lebih dari 2.000 rumah di Petobo. Selain 2 wilayah tersebut yang mengalami kerusakan parah akibat likuifaksi, terdapat pula kerusakan parah di Desa Atosale, Desa Tawale, dan Desa Loli di Kabupaten Donggala. Di Jono Oge Kabupaten Sigi juga terjadi kerusakan yang sangat hebat, dengan luas kerusakan mencapai 202 hektar, yang dimana 36 bangunan rusak dan 168 lainnya juga kemungkinan rusak. Likuifaksi yang terjadi di Palu pada tahun 2018 silam menyebabkan berbagai kerusakan mulai dari jalan aspal yang ambles, tanah retak, hingga lahan pertanian warga yang berubah menjadi bergelombang. Rangkaian pencarian katastrofik pada September tahun 2018 silam menyebabkan kesedihan yang sangat mendalam dan juga menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat sekitar. Tercatat korban jiwa akibat rangkaian peristiwa tersebut mencapai 4.340 orang dan 10.679 orang mengalami luka-luka, serta 667 orang hilang dan sebanyak 882 orang terluka. Korban jiwa terbanyak dari kota Palu yang mencapai 2.141 jiwa, disusul dari Kabupaten Donggala yang mencapai 1.703 jiwa. Selebihnya korban jiwa berasal dari Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi,
dan Kabupaten Pasangkayu. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjabat saat itu, terdapat 2.736 sekolah di Sulawesi Tengah yang rusak, serta sekitar 20.000 guru dan 100.000 pelajar yang terdampak karena bencana gempa dan tsunami tersebut. Kerugian material yang ditimbulkan dari rangkaian bencana ini ditaksir mencapai 13,82 triliun rupiah. Namun, mengapa gempa bumi di Palu dapat menciptakan likuifaksi tanah? Padahal di tempat lain di Indonesia belum pernah mendengar terjadinya likuifaksi akibat gempa bumi. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya kota Palu berada tepat di jalur sesar Palu Koro, di mana jalur sesar Palu Koro memanjang dari bagian utara Sulawesi Selatan, mengarah ke utara membelah Provinsi Sulawesi Tengah sampai di Laut Sulawesi. Sesar tersebut merupakan tipe sesar geser atau strike slip fault, di mana sisi timur dari jalur sesar bergerak ke utara, sementara bagian barat bergerak ke arah selatan. Sehingga kota Palu juga ikut terbelah secara mendatar, karena berada tepat di jalur sesar Palu Koro. Dan perlu diingat lagi, sesar ini masih aktif sehingga bisa memicu gempa bumi setiap saat. Sejak gempa dan tsunami melanda Palu dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah pada 28 September lalu, lebih dari 2.000 jenazah telah ditemukan. Namun jumlah pasti korban meninggal dunia amat mungkin tidak akan diketahui, mengingat sejumlah daerah permukiman tersapu tsunami dan likuifaksi sehingga mengubur banyak orang.